how to build personal branding with LinkedIn. Jadi untuk teman-teman supaya lebih mengenal saya itu lebih suka melakukan pendekatan secara terstruktur dan secara praktis aja ya. Jadi kita nggak akan ngebahas mengenai terlalu banyak motivasi atau nggak terlalu banyak kata-kata indah. Kita akan benar-benar step by step bagaimana cara membangun personal branding dan bagaimana kita bisa melakukan itu secara praktis. Jadi kalau bisa setelah acara ini selesai, teman-teman udah bisa langsung melakukannya sendiri. Nah, saya akan membagi acara ini, materi pembicaraan ini menjadi 3. Pertama, perbandingan sebelum atau sesudah LinkedIn itu ada. Kedua, membangun personal branding di LinkedIn. Dan ketiga, dampak LinkedIn. By the way, kalau misalnya saya tiba-tiba di dalam kamera ngeliatin kanan, itu karena saya punya layar satu lagi, ini untuk melihat waktu dalam pembicaraan saya. Jadi biar tepat waktu ya teman-teman sekalian. Nah, kita akan mulai 3 tahap ini, jadi teman-teman bisa ngeliat ya, kita bisa memahami perbedaan dunia sebelum dan sesudah LinkedIn. Teman-teman juga bisa memahami bagaimana cara membangun personal branding di LinkedIn dan dampaknya gimana. Nah, di bagian dampak saya akan ngebawa jurnal ilmiah. Jadi ini bukan ece-ece ya. Emang ada penelitiannya, udah banyak banget penelitiannya di luar sana sampai ada jurnal khusus berbagai macam penelitian yang membahas mengenai dampak LinkedIn, teman-teman. Nah, pertama perbandingan sebelum atau sesudah LinkedIn, teman-teman. Nah, sebelum LinkedIn, teman-teman bisa tahu ya, tentunya udah belajar pasti di kuliahnya dunia sebelum LinkedIn itu semuanya kertas. Jadi mereka bikin resume, mereka bikin CV kan. Perbedaannya kalau resume itu nggak ada foto, nggak ada desain, it's just blank, cuma tulisan doang. Kalau yang CV itu ada gambarnya, ada warna-warni gitu. Dan yang perlu teman-teman pahami, pada saat teman-teman fresh graduate, dimohon untuk tulisnya resume bukan CV. Karena CV itu curriculum vitae itu benar-benar nunjukin kehidupan secara penuh gitu. Kalau misalnya udah berkarir selama 30-40 tahun bisa bikin CV, tapi kalau baru fresh grad lebih baik dibikin resume. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum LinkedIn ya semuanya kertas kan, semuanya bikin secara cetak. Terus ini kita ada yang terkenal banget nih istilahnya amplop coklat gitu loh. Kalau teman-teman tahu lagunya kalau nggak salah Iwan Fals ya, yang Sarjana Muda, itu kan ada istilah amplop coklat gitu. Jadi kita mencetak resume dan atau CV kita, terus kita masukkan ke dalam amplop coklat, teman-teman. Jadi ini yang nanti kita pakai untuk kita kirimkan ke dalam perusahaan-perusahaan. Kita kirim ke HR, kita kirim ke rekruter, kita kirim ke alamat perusahaan dengan harapan mereka akan membaca. Dan setelah mereka menerima amplop coklat ini, tentunya rekruter itu akan mereview resume atau CV-nya. Jadi kalau teman-teman ngeliat banyak sekali kucing di dalam presentasi saya, itu karena saya suka kucing. Jadi saya nggak mau diskusinya terlalu bosan, makanya saya bikin banyak kucing. Karena saya juga suka kucing gitu. Jadi, nah balik lagi, pada saat rekruter atau HR menerima amplop coklat tadi, itu mereka membaca resumenya. Mereka buka amplop coklatnya, mereka baca resumenya, mereka atau baca CV-nya. Dan kalau yang tidak keterima, biasanya amplop coklatnya ditaruh di mohon maaf di tong sampah gitu kan. Nah, untuk menghadapi amplop coklat ini untuk melakukan perubahannya, seorang orang di Silicon Valley itu menciptain yang namanya LinkedIn, teman-teman. Mereka menciptakan LinkedIn ini seperti resume online. Bahkan secara harafiah juga bisa dibilang LinkedIn itu menjadi CV online, di mana orang-orang profesional itu bisa taruh resume mereka, CV mereka, dan itu semua rekruter, semua perusahaan juga bisa membaca resume tersebut 24 jam, 7 hari, nggak ada hari libur. Bahkan perusahaan juga bisa bikin profil LinkedIn mereka sendiri untuk mendapatkan talent-talent yang luar biasa gitu loh. Karena sebagai perusahaan, perspektif yang teman-teman perlu ketahui adalah mereka itu perlu mendapatkan brand image yang bagus atau nama baik, nama yang harum, supaya mereka mendapatkan orang-orang itu mau mendaftar ke perusahaannya mereka. Nah, LinkedIn itu membuat introduction itu 24 jam, 7 hari. Ini sengaja juga saya pakai LinkedIn pribadi karena lebih enak ya. Kita nggak pakai nunjukin resume atau LinkedIn orang lain. Jadi lebih enak aja pakai punya saya pribadi gitu. Nah, dengan cara memasukkan LinkedIn ini, orang-orang itu bisa melihat intro siapa sih Muhammad Awi Karuniado, atau misalnya Kak Rebecca punya LinkedIn, nanti orang bisa ngeliat siapa sih Kak Rebecca gitu, dan mereka bisa ngebaca summary-nya, mereka bisa ngebaca profil profesionalnya bagaimana, performanya bagaimana, pencapaiannya bagaimana.
Jadi nggak ada lagi namanya amplop coklat gitu, nggak ada lagi namanya resume yang harus di-print, yang harus dikirimkan, yang teman-teman tuh harus menunggu 3-4 hari sebelum resume nyampe di tangan para recruiter. Jadi ya ini benar-benar perubahan yang sangat luar biasa, teman-teman. Resume ini available 24 jam, 7 hari seminggu, di mana orang bisa lihat nih pencapaiannya apa aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dengan cara resume itu dengan ditaruh di LinkedIn, orang tuh bisa ngebaca, recruiter bisa ngebaca, perusahaan bisa ngebaca, dan tidak lagi harus cari-cari atau menunggu orang-orang untuk melakukan apply. Ini yang menarik banget, karena sebagai perusahaan di zaman sekarang ya, perusahaan itu aktif sekali melakukan pencarian talenta. Makanya perusahaan itu bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan talent management. Contohnya Glints, kalau teman-teman tahu. Match Kerja, Ada Kerja, mereka juga bangun hubungan dengan LinkedIn. Mereka taruh lowongan mereka di LinkedIn. Mereka juga bekerja sama dengan JobStreet, JobDB, dan seterusnya. Karena mereka pengen melihat profil seseorang itu secara cepat, secara langsung. Bayangin aja kalau misalnya kita bekerja sebagai recruiter ya teman-teman ya. Kita asumsikan kita ini recruiter. Recruiter itu tugasnya adalah mencari talenta atau pegawai, baik direktur maupun staf. Nah, perlu teman-teman pahami ya, mau direktur, mau staf, siapapun itu disebut pegawai. Oke? Memegang saham itu yang beda sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari perspektif recruiter, mereka mau mencari pegawai kan, dari level direktur sampai level staf, mereka mau mencari itu dan mereka nggak mau lagi dong harus buka-buka kertas, mereka harus baca kertasnya, terus dilihat lagi, baca lagi kertasnya, dipisah lagi. Mereka ingin kayak dalam tanda kutip browsing lah. Ada nggak talenta yang bagus? Ada nggak orang yang bagus yang bisa kita dalam tanda kutip dekatin di dalam LinkedIn? Makanya di LinkedIn kan ada fitur chat kan, kita bisa ngechat dan kita bisa berdiskusi langsung dengan orang-orang yang ada di LinkedIn. Ini yang menarik banget. Kita sebagai recruiter nih, perspektif kita recruiter, kita bisa mengakses data pegawai dan atau calon pegawai yang berpotensi untuk bekerja di tempat kita. Bayangin, itu luar biasa. Jadi emang LinkedIn itu perlu banget untuk dimiliki oleh semua orang. Dan recruiter pun mereviewnya secara digital. Yang perlu teman-teman pahami juga, recruiter zaman sekarang itu sangat tech savvy ya, atau dalam tanda kutip mereka itu sangat fasih dengan teknologi. Jadi mereka itu kalau bahasa kerennya ada sistem ATS kan, application tracking system. Jadi mereka itu pada saat melakukan pencarian, mereka itu nggak hanya sebatas mencari kayak someone yang punya misalnya pendidikan tinggi atau punya track record yang tinggi atau seterusnya. Enggak. Mereka ada sistem untuk langsung nge-scoring, nge-source di mana resume atau misalnya LinkedIn profile yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya saya sebagai recruiter pengen mencari seseorang yang bisa melakukan WordPress, gitu, WordPress engineer. Jadi pada saat saya mau mencari karyawan tersebut, saya bisa langsung mencari WooCommerce, orang-orang yang bisa menggunakan WooCommerce, orang-orang yang bisa menggunakan plugins, orang-orang yang ngerti cara coding minimal PHP lah untuk dicari dan untuk direkrut. Caranya gimana? Tinggal search aja, kayak misalnya teman-teman punya PDF kan, teman-teman punya PDF, kalau teman-teman mau mencari kata yang spesifik, teman-teman tinggal melakukan Ctrl F atau fitur find. Misalnya mau find kata apa, ketahuan, dapat langsung ketemu. Sama seperti recruiter sekarang, mereka bisa langsung mencari orang-orang yang punya kemampuan atau di dalam resume mereka atau di dalam LinkedIn mereka ada tulisan misalnya ngerti PHP, ngerti Golang atau bahasa pemrograman namanya Golang. Jadi mereka itu bisa melakukan pencarian secara instan. Benar-benar seperti Ctrl F. Kalau teman-teman pakai di PDF dan Word. Nah, itu kenapa LinkedIn ini benar-benar sangat berdampak kayak di dalam labor market atau di bursa kerja kita, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan fun fact, teman-teman, LinkedIn itu follows the perfect example of resume. Jadi yang teman-teman perlu pahami adalah LinkedIn itu mengikuti prinsipnya resume. Kan sangat mirip tuh. Teman-teman bisa lihat ya, walaupun sebenarnya strukturnya sedikit berbeda. Kalau di LinkedIn itu kan education sama volunteering atau bekerja secara volunteer itu di bagian bawah, dan professional experience itu di paling atas banget. Nah, ini ya cukup ngebedain, tapi sebenarnya secara struktural dan secara filosofis itu sama. LinkedIn itu memaksa kita untuk menulis pencapaian terbesar kita di dalam pekerjaan kita. Nah, itu teman-teman yang perlu ingat ya.
pencapaian terbesar. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja sebagai manajer, atau sebagai direktur, atau sebagai apapun itu, jangan pernah menulis hanya sebatas I'm a manager, atau misalnya I try to make sales untuk sesuai dengan quota gitu. Enggak, karena memang ada karena kalian harus menulis, teman-teman harus menulis pencapaiannya apa. Kalau misalnya teman-teman seorang sales manager, teman-teman harus menulis berapa banyak uang yang didapatkan sebagai sales manager. Berapa banyak uang yang didapatkan pada saat teman-teman sebagai sales manager, berapa banyak penjualan yang dilakukan. Tapi ada pengecualian, kalau misalnya pekerjaannya itu ada dalam tanda kutip NDA, non-disclosure agreement, di mana teman-teman tidak boleh menceritakan pekerjaan teman-teman, makanya teman-teman ya terpaksa menulisnya yang generik. Kayak misalnya saya kan product manager, directly reporting to BOD, building great products kan. Karena emang saya tidak boleh menceritakan apa yang saya kerjakan di dalam perusahaan. Namun kalau misalnya boleh diceritakan, boleh diutarakan, maka teman-teman harus menulis secara detail. Sebagai sales manager, berapa banyak penjualan yang teman-teman lakuin? Sebagai direktur misalnya, berapa banyak perubahan yang teman-teman udah bawa? Sebagai staff, berapa banyak KPI yang telah tercapai atau performa yang telah kalian capai dalam waktu setahun? Jadi penulisannya itu memang benar spesifik, benar-benar angka kalau bisa dikuantifikasi. Itu penulisan dalam resume maupun dalam LinkedIn. Jadi teman-teman bisa gunakan prinsip ini langsung ya pada saat seminar ini selesai. Nah, ini juga fun fact juga. Jadi karena kita bahasnya LinkedIn dan bagaimana LinkedIn telah mempengaruhi market di bursa kerja, jadi teman-teman harus memahami lagi prinsip prinsip resume. Mohon maaf Kak, sedap suaranya tembus ke ini Zoom-nya. Boleh di-mute? Makasih. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu resume itu apa, terus karena itu building blocks-nya atau fondasi dasar dalam pembuatan profil LinkedIn. Dan teman-teman bisa langsung baca di CNBC, saya taruh link-nya, teman-teman bisa copy-paste nanti, mungkin panitia bakal men-share PowerPoint-nya, jadi teman-teman bisa langsung ngeklik link-nya aja. Jadi teman-teman bisa belajar prinsip LinkedIn, karena ya resume dan LinkedIn itu frankly cukup untuk digunakan dalam pencarian kerja, seperti itu teman-teman. Oke, mari kita ke yang berikutnya. Kita masuk ke bagian praktisnya teman-teman ya, membangun personal branding di LinkedIn. Nah, sebenarnya branding itu apa? Nah, branding itu kan banyak banget ya istilah. Kalau teman-teman pakai Google, pakai baca jurnalnya, atau teman-teman ngeliat influencer di luar sana, atau bagaimana Glints mau kerja dan berbagai macam perusahaan di luar sana mempromosikan branding. Branding itu kan ada istilahnya kayak seperti reputasi, sebagai citra, sebagai marketing, sebagai popularitas kan. Dan umumnya emang sangat convoluted, kayak nggak ada definisi yang benar-benar biasa dipakai dalam satu hal bersamaan seperti itu. Nah, sebenarnya branding itu apaan? Ya sebenarnya branding itu memperindah kemampuan teman-teman dari awal gitu. Jadi sebenarnya branding itu hanya menunjukkan menunjukkan kemampuan teman-teman secara publik. Sehingga citra, popularitas, marketing, logo, reputasi itu ngikut dengan kemampuan teman-teman. Teman-teman itu pamernya apa? Pamernya itu bukan pamer ya, bahasanya, sorry salah. Maksudnya menunjukkan kemampuan teman-teman kepada publik. Itulah branding. Karena branding itu sangat erat dengan hubungannya dengan reliable atau dapat diandalkan dan valid, dapat dipercaya. Kalau teman-teman bisa dapat dipercaya dan dapat diandalkan, maka sebenarnya brandingnya itu masuk, brandingnya itu kena. Karena karena benar-benar benar-benar bisa dinilai dan bisa dipegang kata-katanya seperti itu. Jadi ini teman-teman, branding itu memperindah. Branding itu bukan memamerkan teman-teman. Jadi memperindah sesuatu yang sebenarnya sudah ada teman-teman miliki. Oleh karena itu langkah pertama untuk bisa melakukan branding, langkah praktisnya sebelum kita masuk ke penulisan di dalam LinkedIn, bagaimana kita bisa bergerak di dalam LinkedIn, itu teman-teman harus pahami dulu kelemahan dan kekurangan teman-teman. Oke, ini klise ya, karena banyak banget seminar, webinar di luar sana yang bilang teman-teman harus paham kelemahan, teman-teman harus paham kelebihan, dan seterusnya. Tapi ya, seklise-klisenya atau serepetitifnya tetap inilah langkah pertama.
Yaitu teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu kelemahan teman-teman apa, kelebihan teman-teman apa. Kalau saya pribadi, kelemahan saya adalah saya kurang bisa hal yang detail. Saya kurang bisa hal yang membutuhkan fokus dan atau atensi yang cukup dan berkepanjangan seperti itu. Jadi saya kurang bisa fokus dan saya kurang bisa yang gritty detail, yang detail-detail yang terlalu detail, yang terlalu dalam. Makanya pekerjaan yang saya ambil juga pekerjaan-pekerjaan yang high level ya. Maksudnya cuma ngeliat dari bird eye view-nya doang, dari atasnya doang. Nggak ngeliat dari level bawahnya seperti itu. Dan biasanya bawahnya itu dijelaskan sama orang, dibantu sama orang lain. Dan itu nggak apa-apa, karena memang ada beberapa orang yang dalam tanda kutip susah aja, dan kelemahannya itu memang susah aja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu detail. Itulah kenapa saya tidak melanjutkan karir saya sebagai seorang konselor dan atau psikolog. Saya keluar kan dari pekerjaan seperti itu, karena pekerjaan seperti itu sangat dan amat sangat detail dengan bagaimana manusia bergerak, bagaimana manusia take notice dengan realita, bagaimana manusia mendefinisikan realita. Karena saya kurang bisa hal yang detail, akhirnya saya pindah karir. Syukur saya lulus kuliahnya, kalau nggak kacau juga sih. Tapi ya intinya saya mengakui dan saya menerima bahwa saya nggak bisa hal yang detail, makanya saya keluar aja dari psikologi, dan itu nggak apa-apa karena memang saya baru tahu waktu masuk ke tahun kedua, tahun ketiga waktu kuliah, dan itu kan tahun yang nanggung ya, masa saya pindah jurusan gitu loh, kasihan lah orang tua yang udah bayar setengahnya gitu. Jadi ya saya harus lanjutin sampai kelar. Nah, teman-teman yang perlu pahami adalah teman-teman itu benar-benar pahami kelemahan, pahami kelebihan, dan pada saat udah memahami kelebihan dan kekurangan, ya kelebihannya itu coba untuk ditonjolkan, diperindah. Kelemahannya, kalau bisa ditangani, maka tangani. Kalau tidak bisa ditangani, ya nggak apa-apa. Udah memang realitanya seperti itu kan. Embrace reality aja, nggak usah mencoba untuk memperbaikinya. Mungkin dikurangi secukupnya, tapi jangan mencoba untuk melakukan perombakan yang terlalu banyak. Karena memang setiap orang itu ada bagian atau role-nya masing-masing. Misalnya programmer juga dibagikan, ada back end, ada front end. Jadi ya jangan mencoba untuk melakukan segalanya sendiri. Kalau ada kelemahan, ya udah accept it. Jangan coba untuk diperindah, selesai. Fokus di kemampuan teman-teman, kita perindah kemampuannya. Nah, baik pada saat teman-teman sudah memahami nih kemampuan sama kelebihannya, teman-teman tuh bisa mengisi LinkedIn. Karena kalau pada saat teman-teman daftar LinkedIn, malah klik lagi. Itu ada 3 hal yang perlu teman-teman pahami, dan itu building blocks pertamanya, fondasi dasarnya adalah memahami kelebihan dan memahami kekurangan. Nah, itu setelah memahami kedua hal itu, teman-teman harus melakukan 3 hal, yaitu profil All Stars. Ini istilah di dalam LinkedIn, teman-teman. Ini istilah di dalam LinkedIn pada saat teman-teman punya LinkedIn nanti, atau udah punya LinkedIn nanti, kan ada itu notifikasi untuk melakukan pelengkapan data. Nah, itu kan profilnya harus All Stars. Kalau udah lengkap datanya, nanti bakal dapat tanda bintang atau udah All Stars. Nah, kalau yang kedua itu portofolio, itu nunjukin kemampuan teman-teman yang udah kita perindah nanti. Nah, cara perindahnya akan saya jelasin. Nah, yang ketiga itu pertemanan. Karena teman-teman ya udah punya profil All Stars, udah punya portofolio bagus yang diperindah nih, nggak berarti bisa mendapatkan pekerjaan. Nggak berarti bisa mendapatkan kesempatan atau opportunity dari LinkedIn. Alasannya karena butuh teman-teman yang mendukung. Kita ngomong realita aja, memang ada pekerjaan yang membutuhkan rekomendasi ya teman-teman. Rekomendasi, quote and quote, rekomendasi dari orang-orang yang sudah melakukannya. Misalnya kenapa saya bisa dapat pekerjaan di sebuah perusahaan, ya saya nggak bisa menolak bahwa itu memang saya ada rekomendasi antara dari anak pemilik atau dari para pemimpin di perusahaan tersebut. Karena memang realitanya pertemanan itu kan yang membawa kita membukakan pintu peluang di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, ini langkah yang tepat sebenarnya, udah aktif di misalnya di Scholars, atau misalnya teman-teman juga punya kegiatan di luar sana, tapi emang paling penting itu pertemanan. Kayak ibarat kata nih, teman-teman udah bikin produk yang sangat bagus nih, bisa menyembuhkan kanker deh. Tapi kan kalau produk itu tidak dipromosikan, tidak diberikan marketing, ya tidak akan bisa laku gitu kan. Nah, itulah gunanya pertemanan. Nah, profil All Stars teman-teman. Profil All Stars itu sebenarnya waktu teman-teman login, udah langsung ditanyain profile picture,
experience atau pengalaman, skills, summary, industry and location, education and connections. Nah, profile picture ini ya teman-teman pakai foto yang kalau bisa nunjukin bahwa teman-teman itu aktif. Kayak misalnya foto saya kan lagi ngomong tuh, nggak tahu deh itu sebenarnya foto dari 2017 kalau nggak salah, udah tua banget lah. Terus experience itu pengalamannya teman-teman apa aja. Teman-teman tulis dong pengalamannya. Misalnya pengalaman sebagai ketua OSIS pun nggak apa-apa. Ketua OSIS di kampus, kalau di kampus namanya BEM ya? Ya, kalau di kampus namanya BEM atau MPM gitu kan, teman-teman tulis aja di situ. Skills itu kemampuan. Kalau teman-teman kemampuannya adalah bicara depan publik, bisa berkomunikasi, bisa menulis, ya coba tulis aja di situ. Summary itu adalah siapa diri saya. Itu kan summary maksudnya who am I gitu loh. Nah, yang kedua industry and location ini, maksudnya industri ini teman-teman minatnya apa, atau misalnya udah bekerja di mana, atau misalnya udah punya pengalaman di industri apa. Keempat itu ya yang berikutnya itu location, itu maksudnya tempat bekerjanya dan tempat teman-teman semua berdomisili atau tempat tinggal. Jadi kalau misalnya saya tulisnya Jakarta gitu kan, karena emang saya tinggal di Jakarta Timur seperti itu. Nah, yang berikutnya itu education, itu teman-teman tulis aja pendidikan teman-teman. Nah, triknya teman-teman jangan tulis dari SD, tulis aja yang paling terakhir. Biasanya kalau misalnya udah di umur 19, 20 ya tulis aja kuliahnya. Atau misalnya belum kuliah gitu kan, ngambil gap year, tulis aja dulu SMA-nya gitu. Jadi jangan tulis terlalu detail dari awal, orang nggak mau baca. Kasarnya gitu ya. Tulis aja yang paling terakhir seperti apa. Ya, kalau misalnya kuliah, terakhir ada kuliah, ya tulisnya kuliah. Terakhir connections ini ya build, teman-teman harus cari teman-teman yang aktif juga di LinkedIn. Kalau teman-teman lihat nih di partisipan acara ini aja ada 65 orang kan. Berarti kalau teman-teman daftar nih langsung dapat 64 orang. Semuanya minus 1, itu Anda sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung dapetin connection yang lumayan bagus nih. Langsung dikonekin aja teman-teman yang ada di LinkedIn yang ada di acara ini. Nanti kalau misalnya udah tercapai, maka nanti bakal ada all star-nya, ada figur all star, di mana orang-orang bisa ngeliat, oh ini datanya lebih valid, ini datanya lebih kredibel gitu. Dan profil all stars ini lebih berkemungkinan 40 kali lipat lebih berkemungkinan mendapatkan cuan di LinkedIn. Nah, cuan ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya kita recruiter dan kita ada di LinkedIn, pastilah recruiter semua di LinkedIn. Recruiter buka LinkedIn, dia mencari talenta, dia mencari calon pegawai, ya dia buka LinkedIn dan dia bakal lebih percaya yang datanya lengkap dong. It's as simple as that. Kalau datanya lengkap, dia bisa lebih dipercaya. Dan kelengkapan data itu ya profil All Stars ini teman-teman. Jadi penuhin aja profil All Stars-nya. Jadi dengan begitu teman-teman bisa dilihat oleh recruiter bahwa oh ini kredibel nih, ini valid nih. Dia juga paham nih kelemahan sama kelebihannya apa karena dia ngisi skills-nya atau kemampuannya. Pengalamannya jelas banget nih. Nah, karena recruiter bisa ngebaca itu, maka dia bakal ngeliat ini teman-teman profil ini lebih valid sehingga lebih akan di-approach. Dan itu nggak jarang kalau misalnya teman-teman udah main LinkedIn ya, bakal di-approach sama recruiter. Kayak misalnya ada recruiter yang ngechat, "Hai, misalnya, hai Muhammad Abi Karunyado, I saw your LinkedIn. There's an opportunity di perusahaan X sebagai Y, misalnya perusahaan X sebagai konsultan. Kira-kira Anda mau nggak ngobrol untuk mengeksplor pengalaman kesempatan tersebut." Jadi emang recruiter itu bakal approach kita, bakal ngedekatin kita. Dan ini sangat wajar ya, karena setiap recruiter itu ya teman-teman, setiap recruiter itu punya ibarat kata kuotanya gitu. Mereka punya kewajiban untuk mendapatkan talenta baru. Oke, kita misalnya ngambil contoh gini. Recruiter itu harus mencari seorang manajer untuk menutupi project A. Project A ini akan jalan di bulan Februari. Sekarang udah di bulan mau bulan November kan. Ini di bulan Oktober. Sekarang bentar lagi mau masuk bulan November. Jadi kalau misalnya project-nya jalan di bulan Februari dan katakan untuk mengadaptasi karyawan baru itu perlu 5 hari. Jadi si recruiter ini kan harus putar otak yang sangat luar biasa supaya bisa mendapatkan manajer untuk project ini gitu. Nah, karena dia punya deadline, dia punya kuotanya gitu, dia harus penuhin nih, maka dia harus aktif banget di LinkedIn. Dia bakal nge-Google, ngecari LinkedIn, dan benar-benar bakal
scrolling, kayak teman-teman nge-scroll Instagram gitu kan, di HP misalnya kayak gini, scroll di Instagram, ya sama, LinkedIn, para recruiter juga nge-scroll LinkedIn di HP mereka, atau di laptop mereka, atau mencari teman-temannya, tanya grup alumninya, dan mereka tuh benar-benar akan aktif. Dan pada saat mereka sudah mendapatkan nama, mereka akan buka LinkedIn-nya gitu. Mereka akan buka LinkedIn-nya, buka profilnya, jadinya sangat-sangat berdampak banget nih pada saat mereka ngelihat, oh si ini datanya lengkap nih, dia udah all star, dia bakal lebih dihubungin karena lebih reliable dan lebih valid. Seperti itu teman-teman. Jadi pada saat teman-teman masuk LinkedIn atau sekarang udah masuk ya, kalau yang belum all stars, segeralah bikin profil teman-teman all stars. Oke. Nah, penulisannya teman-teman, experience sampai edukasi, semua yang ada di LinkedIn itu harus berbahasa Inggris. I'm very sad to say untuk ini karena lebih apa namanya, recruiter itu lebih menghargai seseorang yang ngerti bahasa Inggris. Dan ini sebenarnya bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang asing ya, karena benar-benar pada saat kita ngerti bahasa Inggris gitu, lebih dihargai aja di dalam apa namanya, di dalam job market atau bursa kerja. Dan beberapa project juga mengharuskan kita pakai bahasa Inggris. Atau misalnya direkturnya atau para pemegang saham di perusahaan tersebut menggunakan merupakan orang-orang asing ya, orang-orang asing, maka mereka harus pakai bahasa Inggris gitu. Makanya kalau teman-teman ngelihat tuh ada beberapa perusahaan startup yang diinvest sama orang-orang Tiongkok, China, mereka itu kewajiban pertamanya ya di job description-nya itu adalah I able to speak in Mandarin, ya kan, bisa bahasa Mandarin. Ya sama, kalau misalnya kita mau masuk ke perusahaan seperti Tokopedia, seperti Gojek, seperti Bukalapak, Grab dan seterusnya, itu kita harus bisa bahasa Inggris. Ya karena emang komunikasinya pada saat kita ngomong sama atasan, ya bahasa Inggris gitu loh. Terutama perusahaan-perusahaan yang udah menjalankan kebijakan hybrid. Hybrid itu maksudnya mungkin 3 hari kerja atau 3 hari kerja atau 3 hari di rumah, atau total seperti kalau teman-teman tahu e-fishery, saya taruh di grup chat ya, e-fishery dan alami. Ini perusahaan-perusahaan yang udah lakukan misalnya 4 hari kerja aja, atau mereka full remote, jadi bisa kerja di manapun. Bayangin teman-teman ya, misalnya teman-teman yang ada di Pekanbaru atau yang ada di manapun gitu, mendapatkan gaji Jakarta tapi tinggal di Pekanbaru, kan lumayan banget ya. Misalnya gaji di Jakarta 7 juta, teman-teman tinggal di Pekanbaru yang UMK-nya, kalau saya benar 2,6, 2,7, berarti kan gaji Jakarta 7 juta, tinggal di Pekanbaru 2,7 kan cuan banget ya, mantap banget. Tapi teman-teman yang perlu sadari, perusahaan-perusahaan ini kan yang investornya asing, yang punya direktur-direktur asing misalnya, atau misalnya manajer asing ya, berarti kan komunikasinya harus berbahasa Inggris. Dan berbahasa Inggris itu harus pakai teks, harus pakai misalnya WhatsApp call, atau pakai Slack, atau pakai apapun lah. Jadi emang notabene bahasanya itu adalah ya berbahasa Inggris, seperti itu. Nah, kedua teman-teman, itu adalah portofolio. Portofolio ini berarti teman-teman yang tadi memperindah kemampuan yang teman-teman miliki. Ini saya ngambil contoh dari teman saya namanya Rafael Damar. Dia salah satu dari konsultan di YCP Solidiance. Dia melakukan berbagai macam riset market, dan riset marketnya dia itu ditaruh di dalam beberapa media startup. Salah satunya adalah E27, E27 atau Optimatic. Dan reportnya itu dimasukkan ke dalam artikelnya. Dan itulah kenapa dia ngambil link artikelnya dan dia tulis ulang. Teman-teman bisa baca kan, dia memperindah laporan dia memperindah kemampuan dia. Dia bilang, thank you very much to E27 for featuring my article on the state of digital F&B in Indonesia. Jadi kan berarti dia nunjukin ke semua orang bahwa, hey guys, laporan gue masuk ke media E27. Dan itu menunjukkan bahwa I am capable. Saya bisa melakukan riset market, saya bisa melakukan analisis, saya bisa melakukan pelaporan, dan seterusnya. Jadi dia mengangkat lagi kemampuan dia ke post di LinkedIn.
Dan dia juga bilang kan di bagian di bagian postnya dia, Indonesia's digital F&B has been growing rapidly at a CAGR of 38.2%. Dia nunjukin bahwa dia ngelakuin riset itu thorough atau lengkap. Jadi dia bisa bilang CAGR-nya atau compound annual growth rate-nya itu 38,2%. Dia kan berarti dia menunjukkan bahwa risetnya itu dan bagaimana dia memperindah kemampuan dia itu nggak sebatas kalimat motivasi doang. Dia nggak sebatas kayak terima kasih ya udah mengangkat artikel saya atau riset saya ke dalam media kalian. Enggak, dia tulis ulang beberapa poin datanya sehingga orang-orang bisa ngeliat nih, oh this guy is the best. Dia bisa ngelakuin riset, dia bisa nunjukin kemampuan dia bisa mengkuantifikasi analisisnya dia, dan dia bisa menunjukkan achievement atau prestasinya dia, yaitu melakukan riset. Jadi teman-teman kalau nulis sesuatu di LinkedIn, pakai bahasa Inggris, pakai data yang jelas, nggak cuma sebatas kalimat motivasi gitu loh. Nggak, harus benar-benar pakai bahasa Inggris, bikin yang jelas, bikin datanya, dan tag teman-teman yang misalnya, kalau misalnya teman-teman ngelakuin riset bareng gitu, misalnya saya dengan KRBK ngelakuin riset, ya maka saya harus nge-tag KRBK dong, karena kita kan bareng ngerjainnya. Dan ini benar-benar nunjukin bahwa dia memperindah kemampuan dia. Nah, teman-teman bisa melakukan hal sederhana itu pada saat memperindah itu dengan cara melakukan analisis dan publikasi ke LinkedIn. Caranya gimana? Caranya dengan cara bikin artikel, bikin PowerPoint, bikin practical tips. Saya ngambil contoh Rafael Damar ini sebenarnya karena dia yang dalam penilaian saya dia paling ideal. Karena dia nunjukin pencapaian dia, dan dia menunjukkan datanya, dan dia benar-benar nunjukin bahwa, hey, I built this, dan ini udah masuk ke artikel, ke media. Kalau teman-teman pengen nulis tapi secara sendiri misalnya, teman-teman bisa bikin practical tips aja. Misalnya satu, kalau misalnya teman-teman bilang nih, bikin riset sederhana aja, bikin essay sederhana aja di LinkedIn, kayak what's the importance of LinkedIn, atau apa kepentingan dari LinkedIn. Pertama, bla 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 bla, kedua bla 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 bla, ketiga bla bla bla, sumber bla bla bla. Jadi nunjukin sumbernya, nunjukin datanya, nunjukin analisisnya, sehingga nggak cuma sebatas ngawang-ngawang doang. Dan practical tips seperti itu. Jadi benar-benar ibarat kata kita menjadi konten kreator, tapi yang versi high end gitu loh, yang benar-benar versi pakai mental power, pakai energi mental untuk benar-benar nulis secara analitik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita nunjukin kemampuannya, kemampuan kita pribadi. Ini saya ngambil contohnya Rafael Damar ini karena dia seorang konsultan dan emang kemampuannya itu melakukan analisis. Kita bisa ngelakuin contoh yang lain, yaitu seseorang lagi yang ngelakuin marketing misalnya. Nah, dia ngelakuin marketing, tapi dia ngelakuin marketingnya itu secara dia nge-upload PowerPoint-nya dia. Jadi dia bikin PowerPoint, teman-teman, dia bikin PowerPoint, kalau salah saya ada 50 halaman gitu. Dan dia upload di LinkedIn. Jadi ada fitur upload-nya kok. Jadi fitur upload-nya itu ada di bagian post. Bagian post teman-teman tinggal upload aja, drag and drop. Kayak benar-benar ngedrag data dari desktop ke my computer atau ke folder gitu. Kayak benar-benar klik, tarik di situ. Selesai. Nanti bisa ke-upload otomatis. Nah, ini yang nunjukin bahwa dia itu bisa ngelakuin analisis marketing. Karena dia adalah seorang marketing enthusiast. Gitu. Dia seorang yang belajar marketing dan bekerja sebagai seorang marketer. Jadi dia nulis dia nulis sebuah PDF dan dia upload dan dia menjelaskannya secara lebih detail. Ini saya cut postnya dia karena kepanjangan dan ini sebenarnya udah cukup nunjukin bahwa teman-teman bisa upload PowerPoint. Jadi sebenarnya nggak perlu bisa teman-teman nulis artikel riset panjang yang diangkat oleh media lain. Teman-teman juga bisa bikin PowerPoint sendiri gitu yang keren, upload aja di LinkedIn dan nunjukin bahwa hey, I get this ability, I get this capability bahwa saya bisa ngelakuin riset, saya bisa ngelakuin analisis, saya bisa ngelakuin apapun. Kalau teman-teman jago dalam bikin video misalnya, ngedit video, ya maka ya upload aja video di LinkedIn, bawa aja YouTube link, taruh di LinkedIn, dan nanti bakal kelihatan sama orang kayak, ini orang bisa ngelakuin video editing. Atau teman-teman bisa ngelakuin riset TikTok misalnya, teman-teman juga bisa taruh link TikTok, nanti bisa bawa ke LinkedIn. Yang teman-teman perlu sadari adalah LinkedIn itu kan memang profil, memang sosial media untuk seorang yang profesional. Tapi
tidak harus berarti profesional itu sangat-sangat formal ya. Bisa aja juga santai. Makanya di resume saya atau di profil LinkedIn saya itu ada gambar roket kan, ada roketnya. Ya karena emang wajar banget gitu loh. Kayak itu hal yang very usual di LinkedIn. Karena bukan berarti kita formal 100% ya. Tapi emang ada lucu-lucunya, ada fun-funnya juga lah. Tapi poinnya adalah memperindah kemampuan yang teman-teman miliki gitu. Yang teman-teman perlu pahami ya, yang perlu saya tekanin juga, jangan post motivasi. Jangan like komen motivasi. Jangan sekali aja kalau perlu unfollow, disconnect orang-orang yang suka post seperti ini. Karena like, komen di LinkedIn itu otomatis akan di-share ke connection atau feed. Jadi misalnya, saya nge-like, komen motivasi gitu. Saya pada saatnya saya nge-like atau saya komen, maka post itu bakal disebar ke seluruh koneksi saya. Kalau saya berteman sama Karebeka nih, tiba-tiba saya nge-like sebuah komen motivasi, maka Karebeka bakal ngebaca juga komen motivasinya, dan itu sebenarnya sangat bahaya gitu loh. Karena mungkin untuk saya motivasi ini penting, tapi untuk Karebeka nggak penting. Jadi jangan jadi LinkedIn influencer yang norak gitulah. Jangan. Recruiter maunya melihat kemampuan secara objektif. Jangan bikin kalimat motivasi, jangan nge-like, jangan berasosiasi lah sama sekali. Bikin yang benar-benar data, yang benar-benar jelas. Kalau teman-teman seorang programmer, tunjukin profil GitHub-nya, tunjukin benar-benar tunjukin kemampuan teman-teman, portofolio teman-teman. Kalau teman-teman seorang arsitektur, upload gambar arsitektur teman-teman ke dalam LinkedIn. Tunjukin bahwa teman-teman tuh benar-benar bisa. Dan pada saat orang baca pun ngeliat, oh ternyata ada pembelajarannya. Nggak cuma sebatas motivasi yang ngawang doang. Kalau misalnya teman-teman balik lagi ke sini ya, teman saya Rafael Damar, waktu teman-teman baca ya dapat informasi baru kan. Minimal dari postnya dia aja kebaca tuh Indonesia F&B, market Indonesia itu growing 38,2% per tahun. Itu kan informasi yang bisa saya langsung dapat, oh value-nya tinggi gitu loh. Saya langsung ngerti. Ada nilai tambahnya pada saat membaca. Kalau si VC ini, Kak VC, ini bisa ngeliat juga kan bahwa kompetitor analisis, dia ngelakuin analisis marketingnya seperti apa, sedetail apa, dan bagaimana. Jadi bikinlah post-post di LinkedIn itu yang benar-benar nunjukin tidak hanya kemampuan teman-teman, tapi juga saat orang baca itu mendapatkan manfaat. Nggak cuma manfaat emosional ya, karena itu nggak penting. Kalau mau manfaat emosional, pergi ke Instagram, pergi ke Twitter. We don't need that here. LinkedIn is purely professional, make it fun, tapi jangan sampai orang ngebaca post teman-teman ataupun konten teman-teman itu nggak guna gitu loh. We're here for learning, for insights, for direct data yang benar-benar jelas. Oke, teman-teman pahami, pertama itu profil All Stars, kedua memperindah portofolio teman-teman. Yang ketiga, temanan. Karena teman-teman yang teman-teman miliki itu dapat memberikan rekomendasi. Saya ngambil contoh dari koneksi saya ya, BCG, YCP, Gojek, Ledger-O. Jadi ini bisa ngebantu teman-teman. Waktu saya bekerja di berapa bulan yang lalu, saya kerja di salah satu konsultan lokal, namanya Learning Resources. Saya mau cari kerja di tempat lain kan. Karena saya milenial, teman-teman. Saya tuh milenial, saya suka pindah-pindah kerja setiap 12 bulan. Saya milenial ya, wajar ya pindah-pindah ya. Jangan anggap itu aneh ya. Karena emang biasa mereka pindah-pindah gitu. Dan saya pengen pindah-pindah, waktu saya pengen pindah ya saya cari teman-teman saya dulu dong. Maksudnya saya punya target perusahaan dan saya mau cari orang yang bisa rekomendasi gitu. Waktu itu target saya itu, beberapa dari target saya itu adalah keempat ini. BCG itu consulting group, YCP itu consulting group, Gojek ya teman-teman tahu lah, Gojek, Ledger-O itu accounting startup yang early banget. Jadi pada saat saya mau apply, yang saya lakukan adalah bukan buka halaman karir BCG, kan membuka halaman karir YCP. Saya tidak buka Gojek karir, enggak. Saya connect ke teman-teman saya. Hi, how are you? I want to apply for this position. I want to apply to your office. Dan mereka bisa ngebantu informasi balik gitu loh. Pada saat saya mau apply ke YCP, si Kak Rafael Damar ngechat saya, dia bilang kayak kita open nih untuk analis gitu loh. Untuk Gojek ada teman saya juga yang punya koneksi ke situ, dia ngechat saya pribadi, dia bilang kita open nih untuk posisi di Gotix. Nah untuk BCG kita open nih untuk
untuk posisi di analis support kalau nggak salah, saya lupa. Terus Ledger All juga kita open nih untuk project manager gitu. Jadi tanya dulu ke mereka gitu loh, untuk ada lowongan apa nggak yang kira-kira langsung cocok sama saya. Karena kadang tuh ada beberapa lowongan yang tidak ditaruh di job street atau di LinkedIn atau dimanapun gitu loh. Waktu itu saya juga dapat contoh utamanya itu di Gotex sih. Di Gotex itu kan tidak ada lowongan waktu itu kan, loket.com Gotex itu tidak ada lowongannya, dan tiba-tiba saya ngobrol sama teman-teman, terus tiba-tiba ada yang ngechat kayak bukan nih lowongan untuk marketing manager gitu. Terus saya tanya, marketing manager tapi kok nggak ada di website Gotex Karir ya atau Loket Karir ya? Terus dia bilang, oh iya karena ini emang referral hiring aja. Referral hiring itu maksudnya orang-orang yang di-refer, yang direkomendasikan. Jadinya saya mendapatkan berbagai macam ronde interview. Di Boston Consulting Group juga ada yang teman saya yang ngebantu untuk memberikan rekomendasi. Di YCP juga ada yang memberikan rekomendasi. Ledger All juga ada yang memberikan rekomendasi. Akhirnya saya bisa melakukan dalam tanda kutip interview atau case study di Gotex. Saya dapat beberapa proses di BCG dan seterusnya. Jadi emang benar-benar teman itu yang paling penting gitu loh. Ya personal branding itu menarik ya. Itu bisa bawa teman, itu bisa orang bawa, oh this guy is awesome, orang ini hebat, orang ini keren. Tapi intinya untuk benar-benar bisa merealisasikan cuannya ya dari teman-teman gitu loh, dari orang yang udah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, akhirnya apa? Dari proses saya apply, dari Oliver Wyman dan seterusnya, saya masuknya ke Ledger All. Dan saya nggak boleh ngedeny dong, saya bisa masuk ke Ledger All itu karena dibantu, karena dapat dalam tanda kutip ya, dapat rekomendasi dari orang-orang yang udah bekerja di situ. Dan saya pun taruh dong di LinkedIn. LinkedIn help me get this job. Berarti kan ini membuktikan bahwa LinkedIn lah yang ngebantu saya untuk mendapatkan pekerjaan ini. Seperti itu teman-teman. So LinkedIn is very real. Ini nggak omong kosong gitu. Ini bukan sosial media kayak Twitter dan segala macam. Ini bisa betul-betul menghasilkan gitu. Ya sebenarnya Twitter sama Instagram sama YouTube juga bisa menghasilkan. Cuma kita harus punya follower yang banyak banget ya. Baru bisa jadi selebgram dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah yang terakhir nih kita masuk ke dampak LinkedIn. Ini udah masuk terakhir banget. Tapi sebelum itu saya refresh dulu perbandingan sebelum sesudah LinkedIn. Sebelum LinkedIn kita bikin resume, kita bikin CV, kita cetak, kita taruh di amplopnya dikirim. Terus si recruiter baca. Sekarang enggak. Recruiter itu baca langsung dari profil LinkedIn-nya. Baca langsung, mereka mencari langsung siapa talenta-talenta yang bisa di approach, dideketin. Jadi nggak ada lagi namanya amplop coklat. Yang kedua, membangun personal branding di LinkedIn itu ada 3 ya teman-teman. Oke, ada 4 sebenarnya. Pertama yang memahami dulu kelebihan dan kekurangan. Habis itu teman-teman bisa bikin profil All Stars. Teman-teman bisa memperindah portofolio dengan cara bikin artikel, practical tips, atau taruh portofolio teman-teman, upload PowerPoint, dan seterusnya. Ketiga, membangun pertemanan, menjalin hubungan. Ya teman-teman, coba aja chat siapapun yang teman-teman pengen kenalan gitu. Dan teman-teman harus pahami ya bahwa biasanya orang-orang di sana itu sangat friendly gitu. Teman-teman ngechat saya di LinkedIn, ya kita bisa ngobrol, nanti kita misalnya ada pekerjaan bisa langsung di-share gitu kan. Just try yourself, go out from your comfort zone, benar-benar belajar, benar-benar ngobrol sama orang di luar sana di LinkedIn. Tapi tentu saja kalau misalnya teman-teman ngechat saya dan saya ngeliat profil teman-teman belum ada All-Star, saya juga nggak mau ngechat gitu loh. Saya nggak mau balas balik karena ya nggak terlalu kredibel atau valid gitu. So remember, punya profil yang lengkap dan punya portofolio yang jelas supaya teman-teman bisa menjalin hubungan profesional dan mendapatkan rekomendasi seperti itu. Nah, dampak branding di LinkedIn ini banyak banget jurnalnya di luar sana. Jadi saya ngambil 3 aja yang paling top 3 yang saya temuin. Tapi banyak banget jurnalnya. Teman-teman bisa ngeliat ya, kayak misalnya LinkedIn or Linked Out, is LinkedIn making you more successful? Bayangin. Terus professional and non-professional social media as recruitment tools. Jadi emang benar-benar risetnya ini udah ada buktinya gitu loh. Udah ada bukti bahwa LinkedIn itu sangat berdampak kepada karir, pencapaian, dan seterusnya. Bahkan kalau teman-teman baca-baca di luar sana, banyak banget founder-founder startup atau bos-bos startup yang mendapatkan dalam tanda kutip investor dari LinkedIn. Seperti itu. Dan ini
real, it's real, nggak bohong. Ini kenyataan gitu. Saya ngambil riset yang paling gampang aja itu resume how LinkedIn affects the interview chances of job applicants. Jadi teman-teman bisa lihat ya, job seekers with comprehensive LinkedIn profile yang jelas all star, yang punya portofolio, yang jelas pertemanannya, have a 71% higher chance of getting a job interview. Dan ada perbandingannya kan, job seeker callback rates with no LinkedIn, bare bones berarti LinkedIn-nya itu nggak terlalu detail, dia profilnya nggak all star, sama comprehensive LinkedIn profiles yang lebih tinggi LinkedIn profiles yang komprehensif. Jadi ini ada dampaknya yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar bikin, dan cara bikinnya sebenarnya sangat praktis ya. Bikin all star, upload portofolio, bangun pertemanan, gitu ya. Saya ulangi lagi terakhir. Bikin profil all star, upload portofolio, bikin pertemanan. That's it. As simple as that. Nggak usah bikin yang aneh-aneh. Itu aja. Oke. Sekian untuk presentasi saya, sekian untuk materi saya. Bila ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Terima kasih teman-teman.